karya terbesar dalam hidupku. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rani Apriana, mahasiswa IAKN Tarutung semester 2 dengan NIM 210101711 dengan mata kuliah Teori Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul, MPDK, akan mempresentasikan teori behavioristik, teori kognitif, teori humanistik, teori kontrafistik, teori sibernetik, teori kecerdasan majemuk. Selamat mendengarkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh teori belajar dalam behavioristik, yaitu teori behavioristik disebut behaviorisme adalah sebuah teori pembelajaran yang berfokus pada perilaku yang bisa diamati dan adanya stimulasi yang mengontrol. Teori behavioristik juga berarti perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon, yang dimana aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Di sini juga terdapat tokoh-tokoh aliran behavioristik tersebut, antaranya adalah Thorndike, Waston, Clark Hull, Edwin Goodhart, dan Skinner. Teori belajar menurut aliran psikologi behavioristik serta implikasinya dalam proses pembelajaran dan pembelajaran. Teori behavioristik merupakan teori pembelajaran yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, serta sangat cocok untuk diterapkan dalam proses belajar dan pembelajaran untuk mewujudkan pendidikan karakter. Di sini saya juga akan membahas kelebihan dan kelemahan behavioristik. Kelebihan teori behavioristik: 1. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. 2. Guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan baru yang ditanyakan pada guru yang bersangkutan. 3. Mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan penguatan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. 4. Dengan memulai pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang tertentu, akan lebih dapat dilakukan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut dan lebih optimal. Yang kelima, bahan pelajaran yang telah disusun dari yang sederhana sampai pada yang kompleks dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan, dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu, mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap di bidang tertentu. Yang keenam, dapat mengganti stimulus yang satu tangan stimulus yang lainnya dengan seterusnya sampai respon dan diinginkan muncul. Yang ketujuh, teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membentuk praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Yang ke-8, teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung.
Kekurangan teori behavioristik: yang pertama, sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, tidak setiap pembelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafal apa didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang keempat, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif dan menerbitkan siswa. Yang kelima, murid dipandang positif, telah perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Yang keenam, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru dan mendengarkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif, sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul secara tempera tidak diselesaikan oleh siswa. Ketujuh, cenderungan mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan mendukungkan siswa sebagai individu yang pasif. Yang ke-8, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, bersifat mekanistik, dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Yang ke-9, penerapan metode yang salah dalam pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, yang yaitu guru sebagai kantor outliner. Komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Baik, di sini saya akan membahas implikasi teori behavioristik. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat mata pembelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Gagasan-gagasan yang telah dikemukakan oleh pencetus aliran behavioristik tentang perlunya bantuan guru untuk menciptakan perilaku siswa, perlunya keterampilan yang dilatihkan dan disiplin mental menjadi dasar bagi pengembangan aliran behavioristik di sekolah. Di samping itu, gagasan Guthrie tentang perlunya dalam pembelajaran sampai saat ini diakui menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Lebih dari itu, gagasan Skinner tentang perlunya pengaturan pembelajaran oleh guru atau respon aktif dari siswa, adanya feedback setelah adanya respon dan pembelajaran, dan kebebasan siswa dalam mempelajari materi sesuai dengan ritme pembelajaran menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum. Contoh-contoh penerapan teori belajar behavioristik di kelas. Beberapa kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar behavioristik antara lain: 1. Guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa interaksi selama mengajar. Ketiga, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama pengajaran. Yang keempat, guru memberikan banyak darling atau latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru dituntut memiliki kemampuan memberi penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Baik, di sini saya akan membahas teori kognitif. Yang pertama, pengertian kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contohnya, kognitif bisa ditunjukkan sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah.
Baik, di sini saya juga akan membahas tokoh-tokoh konektif. Yang pertama, Williams dan Susanto, yaitu cara individu bertingkah laku atau bertindak dan cepat lambatnya individu saat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, menurut Nassier, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Menurut Driver, yaitu istilah umum yang melingkupi metode pemahaman, yakni persepsi, menilai, penalaran, imajinasi, dan menangkapkan makna. Yang keempat, Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahap, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang kelima, Robert M. Gagne. Salah satunya teori belajar yang berasal dari psikologi kognitif adalah teori memproses informasi yang dikemukakan oleh Gagne. Sini saya akan juga membahas kelebihan teori belajar kognitif. 1. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Dengan teori belajar kognitif, siswa dituntut untuk lebih kreatif karena mereka tidak hanya merespon dan menerima rangsangan saja, tetapi memproses informasi yang diperoleh dan berpikir untuk dapat menemukan ide-ide dan mengembangkan pengetahuan. Kedua, membantu siswa memahami belajar secara lebih mudah. Teori belajar kognitif membantu siswa memahami bahan ajar lebih mudah karena siswa sebagai peserta didik maupun peserta aktif di dalam proses pembelajaran yang berpusat pada cara peserta didik memperoleh kembali dan menyimpan informasi dan ingatannya. Di sini saya akan juga membahas kelemahan teori belajar kognitif. Teori menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Yang ketiga, beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Baik, di sini saya juga akan membahas implikasi teori kognitif. Teori kognitif menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Meskipun proses perkembangan mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu berbeda. Dalam proses perbedaan kecepatan belajar peserta didik oleh sebab interaksi dalam bentuk diskusi tidak dapat dihindarkan. Baik, di sini saya juga akan membahas teori belajar humanistik. Pengertian teori belajar humanistik merupakan salah satu teori yang dapat guru pintar diterapkan di kelas. Teori humanistik menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar sehingga diharapkan mencapai aktualisasi diri. Tujuan teori belajar humanistik ialah untuk memanusiakan manusia dan melihat manusia pada aspek filosofis dan psikologisnya. Baik, tokoh-tokoh humanistik yang pertama, Bloom dan Cantwell menunjukkan apa yang mungkin dikuasai atau disebut dipelajari siswa tercangkup pada 3 kawasan, yaitu kawasan kognitif, efektif, dan psikomotor. Taxonomy Bloom telah berhasil memberi informasi terhadap pakar-pakar lain untuk mengembangkan teori pembelajaran dan pembelajaran. Kedua, Klopp pengalaman konkret pada tahap lainnya, yakni seorang siswa hanya mampu sekadar ikut mengalami suatu kejadian yang belum mengerti bagaimana dan mengapa suatu kejadian harus terjadi seperti itu. Inilah yang terjadi pada step awal pembelajaran. Baik, di sini saya akan membahas kelebihan teori humanistik. Kelebihan pertama yaitu mengedepankan demokratis, partisipatis, dialogis, humanis. Pengertian pertama yang diperoleh dari ilmu psikologi humanistik adalah prinsipnya yang selalu mengedepankan sifat-sifat dan aturan yang berkaitan dengan demokratis, partisipasif, dialogis, dan humanistik, sehingga sangat mengesankan menghargai seorang dengan baik. Kedua, peran aktif sebagai teori untuk
memberikan pembelajaran yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan pendekatan demokratis humanistik seperti pengujian yang tidak mudah. Kekurangan teori humanistik yaitu kekurangan dan kelemahan yang pertama dalam teori belajar humanistik untuk mempelajari ilmu psikologi adalah pengujian yang dirasa tidak mudah atau dikatakan cukup sulit. Yang kedua, beberapa konsep dan subjektif. Hal ini yang juga menjadi salah satu kekurangan dari teori humanistik dalam pembelajaran. Baik, di sini saya akan membahas implikasi teori pembelajaran humanistik, yang dimana guru memberikan motivasi kesadaran mengenai mata pembelajar dalam kehidupan peserta didik. Berikut ini adalah berbagai cara untuk memberikan kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator, yaitu pertama, fasilitator sebaiknya memberikan perhatian kepada pencipta suasana awal, situasi kelompok atau pengalaman kelas. Yang kedua, menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori konstruktif atau disebut teori konstruksisme. Teori konstruktif ini adalah memahami proses belajar atau pembentukan yang disebut konstruksi belajar itu sendiri. Pengetahuan ada dalam diri seseorang, saling mengetahui dan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari seorang guru kepada orang lain atau disebut siswa. Yang mengedepankan belajar kegiatan penciptaan serta membangun dari suatu yang dipelajari, kegiatan membangun konstruktif dan mengaju siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasan akan turut meningkat. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan ada juga teori tokoh-tokoh dalam konstruksi ini, yaitu tokoh Jean Piaget. Teori belajar konstruksi yang dikembangkan oleh Piaget dikenal dengan nama konstruktif, kognitif, atau personal konstruktif. Teori ini berisi konsep-konsep utama di bidang psikologi, perkembangan dan berkenan dengan pertumbuhan inteligensi, atau yang untuk Piaget berarti kemampuan secara lebih akurat mempresentasikan dunia dan mengerjakan operasi-operasi logis dari representasi konsep realita dunia. Pada teori ini, konsumsinya adalah siswa harus memiliki keterampilan untuk menyesuaikan diri atau adaptasi secara tepat. Ada 4 konsep dasar yang dikenalkan Piaget, yaitu septa adalah kumpulan konsep atau kategori yang digunakan individu ketika beradaptasi dengan lingkungan baru. Konsep ini sendiri terbentuk dari struktur pikiran, sehingga dengan intelektualnya itu manusia dapat menata lingkungan barunya. Jadi semeta ini adalah suatu struktur kognitif yang selalu berkembang dan berubah proses asimilasi dan proses akomodasi serta dinamis. Asimilasi adalah proses penyesuaian yang akan diterima menjadi suatu yang dikenal oleh siswa. Proses penyesuaian yang dilakukan dalam asimilasi adalah pengolahan informasi yang akan diterima sehingga memiliki kesamaan dengan apa yang sudah ada dalam skema. Akomodasi ada penempatan informasi yang sudah diubah dari skema yang sudah ada untuk menempatkan sebuah skema perlu menyesuaikan diri. Yang kelima, equilibrium atau keseimbangan, ada sebuah proses adaptasi oleh individu terhadap lingkungan individu agar berusaha untuk mencapai struktural, mental atau skema yang adil atau seimbang antara asimilasi dan akomodasi. Kedua, menurut Dahar tahun 1089 menegaskan bahwa penekanan teori konstruksi ini adalah proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun realita lapangan.
Peran guru dalam pembelajaran menurut teori ini adalah sebagai fasilitator dan moderator. Yang ketiga, menurut Tasker tahun 1092 mengumumkan ada 3 penekanan dalam teori belajar konstruksi sebagai berikut. 1. Peran aktif siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan secara bermakna. 2. Pentingnya membuat kaitan antara gagasan dalam pengkonstruksian secara bermakna. Ketiga, mengaitkan antara gagasan dengan informasi yang diterima. Yang ketiga, menurut Hudayo, secara fisik, Hudayo mengatakan bahwa seseorang akan lebih mudah mempelajari suatu bila belajar itu didasari pada apa yang diketahui orang lain. Oleh karena itu, untuk mempelajari suatu materi yang baru, pengalaman belajar yang lalu dari seorang akan mempengaruhi terhadap proses pembelajaran tersebut. Yang keempat, Hamburi 1996 mengumumkan sejumlah aspek dalam kegiatan pembelajaran, yaitu siswa harus mengkonstruksi pengetahuan dengan cara menginteraksikan ide yang mereka miliki. Kedua, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa mengerti. Ketiga, strategi siswa lebih bernilai. Keempat, siswa mempunyai kesempatan untuk berinduksi dan saling bertukar pengalaman dan ilmu pengetahuan dengan temannya. Yang kelima, teori Vygotsky. Teori belajar Vygotsky ini menekankan pada konstruksi kultural dan pembelajaran siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Pengetahuan, sikap, pemikiran, tata nilai yang dimiliki siswa akan berkembang memulai proses interaksi. Saya akan menjelaskan kelemahan dan kelebihan teori belajar konstruksi. Kelebihan yaitu yang dimana dalam aspek berpikir, ini pada proses pembinaan pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menggali ide dan membuat keputusan. 2. Dalam aspek kepahaman, seorang murid terlebih secara langsung dalam membina pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Ketiga, dalam aspek mengingat, yakni murid terlebih secara langsung dengan aktif, mereka akan mengingat lebih konsep. Melalui pendekatan itu, murid dapat meningkatkan kepahaman mereka. Justru mereka lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan situasi baru. Keempat, dalam aspek kemahiran sosial, yaitu kemahiran diperoleh apabila seorang murid berinteraksi dengan teman atau kelompok kerja maupun dengan guru dalam proses mendapatkan ilmu, pengetahuan, mampu wawasan baru. Kelima, seronok oleh karena mereka terlebih terus mereka paham tingkat ini dengan berinteraksi dengan lihat, maka mereka akan berasa seronok belajar dan membina pengetahuan. Yang keenam, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang ketujuh, menciptakan keaktivitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ke-8, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlihat langsung dalam melakukan kegiatan. Ke-8, menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep sedang mempelajari, dan siswa juga merasa menganggap dengan hasil temuannya atau bangga. Ke-10, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Di sini saya akan juga menjelaskan kelemahan dalam teori konstruksi,
yaitu siswa mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan sehingga menyebabkan miskonsep. Kedua, konstruksi memanapkan agar siswa membangun pengetahuan sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Yang ketiga, situasi dan kondisi setiap sekolah tidak sama karena tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang dapat membantu kreatifan dan keaktivitas siswa. Keempat, meskipun guru hanya menjadi pemotivasi dengan mediasi jalannya proses pembelajaran, tetap guru di samping memiliki kompetensi di bidang itu harus memiliki perilaku yang elegan dan arif sebagai spirit bagi anak sehingga dibutuhkan pengajaran yang sungguh mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan. Kelima, dalam proses pembelajarannya di mana peran guru sebagai mendidik itu seperti kurang begitu mendukung, siswa berbeda persepsi satu dengan yang lainnya. Keenam, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Ke-8, dalam penerapan teori belajar konstruksi ini guru harus memiliki kreatif dan memiliki atau menggunakan media. Guru yang malas tidak akan berkembang, akan sulit menekankan teori belajar konstruksi. Yang ke-9, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses pembelajaran dan pengajaran yang baru. Di sini saya juga akan menjelaskan implikasi teori konstruksi berdasarkan ciri-ciri pembelajaran konstruksi tersebut di atas. Berikut ini dipaparkan tentang penerapannya. 1. Mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar dengan menghargai gagasan-gagasan atau pemikiran siswa serta mendorong siswa berpikir mandiri. Dan berarti guru membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Para siswa yang merumuskan pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah membangun tanggung jawab terhadap proses pembelajaran mereka sendiri serta menjadi pemecahan masalah. Kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan belajar waktu kepada siswa untuk merespon. Berpikir reaktif memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Secara cara guru mengajukan pertanyaan dan siswa merespon atau menjawabnya akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dan melakukan penyelidikan. Ketiga, mendorong siswa berpikir tinggi. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruksi akan menentangkan para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon-respon faktual dan sederhana. Guru mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkumkan konsep-konsep melalui analisis, prediksi, dan justifikasi dan mempertahankan gagasan-gagasan pemikirannya. 4. Siswa terlibat secara aktif dan dialog untuk diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Dialog dan diskusi yang merupakan interaksi sosial dan dalam kelas yang bersifat interaktif sangat membantu siswa untuk mampu mempengaruhi atau menguatkan gagasan-gagasannya. Jika mereka memiliki kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan dan mendengarkan gagasan-gagasan orang lain, maka mereka akan mampu membangun pengetahuan sendiri yang didasarkan atas pemahaman mereka sendiri. Jika mereka merasa aman dan nyaman untuk mengungkapkan gagasan, maka dialog yang sangat bermakna akan terjadi di kelas. 5. Siswa terlibat dalam pengalaman menantang dan mendorong terjadi diskusi. Jika diberikan kesempatan untuk membentuk berbagai macam prediksi, seringkali siswa menghasilkan berbagai hipotesis tentang fenomena alam ini. Guru menerapkan konstruksi dalam belajar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menguji hipotesis yang mereka buat, terutama melalui diskusi kelompok dan pengalaman nyata. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif
bahas sebelumnya. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi, yang dimana proses belajar memang penting dalam teori ini. Namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Atau asumsi lainnya adalah bahwa tidak ada suatu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab karena belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Di sini saya juga akan membahas tokoh-tokoh teori sibernetik. Yang pertama, teori pengerasan informasi. Pada teori ini, komponen perasaan informasi dibagi menjadi 3 berdasarkan perbedaan, yaitu fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya. Ketiga komponen itu adalah sensory kriptor, yang dimana SR merupakan asal tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Kedua, working memory, yang dimana WM diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu, yang dimana juga ada memiliki karakteristik. WM adalah 1. Memiliki kapasitas yang terbatas, kurang dari 7 lot, atau informasi yang dapat hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik apabila tanpa adanya upaya pengulangan. Yang kedua, informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya, baik dalam bentuk verbal, visual, ataupun simatik, yang dipengaruhi oleh perannya proses kontrol dan seorang dapat dengan sadar mengendalikannya. Yang ketiga, long term memory, yang dimana LTM diasumsikan 1. Memberi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. 2. Mempunyai kapasitas tidak terbatas. Ketiga, sekali informasi disampaikan di dalam LTM, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Persoalan atau lupa hanya disebabkan oleh kesulitan atau kegagalan munculnya kembali informasi yang ditemukan. Yang kedua, menurut teori belajar Landa, dalam teori ini Landa membedakan ada dua macam proses berpikir, yaitu 1. Proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen atau lurus menuju ke suatu target tertentu. Yang kedua, proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen yang menuju beberapa target tujuan sekaligus. Menurut Landa, proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran yang hendak dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan diketahui ciri-cirinya. Materi pembelajaran tertentu akan lebih tepat disajikan dalam urutan yang teratur, sedangkan materi pelajaran lainnya akan lebih tepat bila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberi kesempatan kepada siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Yang ketiga, menurut teori belajar Pass dan Scott, yaitu menurut Pass dan Scott ada 2 macam cara berpikir, yaitu 1. Cara berpikir realis. Cara berpikirnya hampir sama dengan cara berpikir algomatik, yaitu berpikir menggunakan cara step demi step atau linear. Yang kedua, cara berpikir menyeluruh atau wall-sheet. Cara berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung gambaran lengkap sebuah sistem informasi atau mempelajari suatu dari yang paling umum menuju ke hal yang lebih khusus, yang dimana teori belajar pengelolaan informasi termasuk teori kognitif yang menguatkan bahwa dalam belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan merupakan perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Namun memori kerja manusia mempunyai kapasitas yang terbatas. Gende untuk mengurangi muatan memori kerja tersebut dapat diatur sesuai dengan kapabilitas belajar. Kedua, peristiwa pembelajaran. Ketiga, perorganisasian atau urutan pembelajaran. Di sini saya akan juga membahas kelebihan teori sibernetik. Yang pertama,
cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keterapan seluruh kegiatan kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesuai sesungguhnya. Di sini saya akan membahas kelemahan teori sibernetik. Teori ini dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Salah satunya persoalan paling penting dalam aplikasi teori pembelajaran adalah rangkaian pembelajaran. Di sini saya juga akan membahas implikasi yang dimana pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Pembelajaran di sekolah semakin berkembang dari pengajaran yang bersifat tradisional sampai pembelajaran dengan sistem modern, sehingga dalam pembelajaran muncullah perkembangan teori pemrosesan atau informasi yang disebut dengan teori sibernetik, yang mana teori ini mempelajari kegiatan belajar dengan menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan IT di era modern. Dalam hal ini ditemukan implikasi dengan adanya penerapan teori sibernetik. Maka dari itu dibuatlah metode pembelajaran dengan menggunakan monitor yang terhubung langsung dengan seorang pendidik atau guru. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Dalam buku berjudul Multiple Intelligence, di mana The Theory in Prestige, seorang psikologi bernama Ward Gardner menyatakan bahwa konsep kecerdasan majemuk melibatkan faktor biologi serta faktor budaya. Konsep penilaian kecerdasan majemuk bagi si kecil merupakan perlawanan terhadap penilaian kecerdasan yang hanya berdasarkan skor standar tes Q. Baik, di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh kecerdasan majemuk, yang dimana Ward Gardner atau Anthony Wilker adalah tokoh pendidikan dan psikologi terkenal yang mencetuskan teori tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence yang berkebangsaan Amerika, yang lahir dengan nama lengkap Ward R. Gardner pada tanggal 11 Juli 1943 di Scranton, Pennsylvania. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan kelebihan teori belajar kecerdasan majemuk. Sebagai sebuah teori apa yang dikemukakan oleh Ward Gardner, yaitu tentu memiliki kelebihan. Yang pertama, si pembelajar dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan mempunyai hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Yang ketiga, memberi harapan dan semangat baru terutama terhadap si pembelajaran. Yang keempat, membuka kesempatan pada si pembelajar untuk kritis dan berpikir terbuka. Yang kelima, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau yang disebut intelligence. Baik, di sini saya akan juga membahas kelemahan teori belajar kecerdasan majemuk. Yang pertama, memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Yang kedua, bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Yang ketiga,
bentuk fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasik atau massal. Yang keempat, tenaga pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam bentuk praktek di dalam kelas ataupun juga pembelajaran yang melibatkan si pembelajar dewasa, karena sudut pandang kebanyakan orang masa sudut pandang tradisional. Baik, di sini saya akan juga membahas implikasi kecerdasan majemuk. Aplikasi teori kecerdasan majemuk membawa implikasi bahwa guru bukan lagi berperan sebagai sumber, tetapi harus lebih berperan sebagai manajer. Kegiatan pembelajaran dalam menerapkan teori kecerdasan majemuk, yang dimana sistem sekolah perlu menyediakan guru-guru yang kompeten dan mampu membawa anak mengembangkan potensi-potensi kecerdasan yang mereka miliki. Misalnya guru musik, selain mampu memainkan instrumen musik, ia juga harus mampu mengajarkannya sehingga dapat menjadi panutan yang baik bagi siswa yang memiliki kecerdasan musikal. Sekian hasil presentasi saya, lebih kurangnya saya minta maaf. Shalom.